Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak ibu yang sangat ibu sayangi dan ibu cintai. Bagaimana kabar kalian semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah kalau kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, doa selesai. Nah, karena kita tadi sudah memulai pembelajaran pada hari ini dengan doa bersama, semoga apa yang nanti Ibu sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, dan barokah untuk kehidupan kalian nanti. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan absensi. Nah, Ibu tanyakan nih, siapa saja yang hari ini tidak masuk? Alhamdulillah kalau semuanya bisa mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini. Nah, tadi kita sudah berdoa, kemudian kita absen. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya Ibu itu memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Halo semua, perkenalkan, nama Ibu adalah Lutfiatur Rosida. Bisa dipanggil Ibu Lutfi, Ibu Via, dan juga Ibu Rosida. Terserah kalian mau dipanggil siapa. Asalkan sopan, Ibu bisa terima. Nah, Ibu di sini akan mengajar IPA. Nah, karena kita sudah kenal, semoga kita bisa melakukan pembelajaran pada hari ini dengan efektif karena kita sudah kenal. Ya. Langsung saja materi pada hari ini itu adalah ekosistem. Nah, kenapa Bu kita harus belajar ekosistem? Nah, tujuan kita itu belajar ekosistem yang pertama, kita bisa lebih tahu, lebih rinci mengenai proses atau hubungan makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kemudian, tujuan yang kedua itu kita lebih mengenal lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Karena apa? Karena ekosistem di sini itu sangat berpengaruh penting bagi kita dan juga makhluk hidup lainnya. Nah, karena kita sudah tahu apa tujuan kita belajar ekosistem, kalau Ibu bilang ekosistem, kalian jawab ya. Ikuti apa yang akan Ibu gerakkan dan juga apa yang akan Ibu ucapkan. Ibu akan mengulang sebanyak 2 kali. Ikuti, perhatikan apa yang akan Ibu katakan, apa yang akan Ibu ucapkan, dan apa yang akan Ibu gerakkan. Kalau Ibu bilang ekosistem, nanti kalian jawab. Mengenal dan mengetahui hubungan makhluk hidup dan lingkungannya. Apakah bisa dimengerti? Apakah bisa diperagakan? Baik, Ibu akan ulang 1 kali lagi. Ekosistem mengenal dan mengetahui hubungan makhluk hidup dan lingkungannya. Baik, kita akan praktekkan serentak. Siap ya, kalian harus siap semuanya ya. Ekosistem mengenal dan mengetahui hubungan makhluk hidup dan lingkungannya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu ekosistem, komponen-komponen apa aja yang ada dalam ekosistem, kemudian fungsi masing-masing komponen bagaimana, contohnya seperti apa. Ibu akan menjelaskan masing-masing
Ibu akan menjelaskan satu persatu, tolong kalian perhatikan, dengarkan, dan jangan berisik. Tolong fokus pada materi pada hari ini. Oke? Oke. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi terbentuk oleh sistem timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungan yang tercipta dari dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Biotik adalah komponen lingkungan hidup dari sekumpulan makhluk hidup atau organisme yang ada di lingkungan sekitar. Contoh komponen biotik yaitu ada manusia, kedua ada hewan, dan yang ketiga itu ada tumbuhan. Contoh-contoh komponen abiotik yang dapat kalian ketahui. Di antaranya ada matahari yang sangat berguna bagi makhluk hidup di muka bumi ini. Kemudian ada tanah yang digunakan sebagai habitat makhluk hidup. Ada juga batu, ada air, dan juga ada udara yang sangat kita butuhkan. Nah, karena tadi kita sudah mendengarkan apa itu pengertian dari ekosistem, kemudian bahwasannya dijelaskan juga ada dua komponen yang penting dalam ekosistem. Yang pertama tadi apa? Ya, benar sekali, komponen biotik. Yang kedua itu ada komponen abiotik. Nah, kita bahas satu persatu, kita mulai dari komponen biotik terlebih dahulu. Nah, komponen biotik. Komponen biotik di sini adalah organisme hidup atau juga bisa disebut dengan makhluk hidup. Contohnya itu tadi sudah disebutkan kan, bahwasannya ada manusia, kemudian ada hewan, dan juga ada tumbuhan. Manusia. Di sini manusia itu merupakan faktor biotik yang memiliki pengaruh kuat. Baik itu untuk memusnahkan, menyebarluaskan penyebaran hewan dan juga tumbuhan. Dan juga mereka itu bisa mempengaruhi komponen abiotik lainnya. Nah, ingat ya anak-anak ibu, dalam lingkungan setiap makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri. Tapi apa? Tapi mereka bergantung kepada makhluk hidup lain, organisme lain, dan juga sumber daya alam yang ada. Kemudian karena kita sudah membahas mengenai komponen yang pertama yaitu komponen biotik, kita akan lanjut ke komponen yang kedua, yaitu komponen abiotik. Kalau tadi komponen biotik itu makhluk hidup, nah sekarang komponen abiotik itu adalah komponen penyusun, artinya komponen yang tidak hidup. Jadi komponen abiotik di sini adalah komponen penyusun dalam ekosistem. Nah, dalam ekosistem di sini, contoh dari komponen abiotik itu tadi kan ada. Ada apa saja tadi? Ya, benar sekali. Ada tanah, ada matahari, ada air gitu. Kemudian ada udara. Ada udara yang mana tadi matahari itu sangat berpengaruh dan juga matahari itu memiliki kandungan vitamin yang tubuh kita butuhkan. Kemudian ada air yang mana kita sendiri manusia itu dalam tubuh kita itu memiliki 70% kandungan air di dalamnya. Kenapa? Karena air di sini itu berfungsi untuk penjaga dan juga penyalur energi
dan nutrisi dalam tubuh kita. Udara juga perlu. Kalau kita tidak bisa menghirup udara, kehidupan kita otomatis juga berhenti. Maka kita akan meninggal. Ya, benar sekali. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi dari dua komponen yang ada dalam ekosistem. Yang pertama, tadi ada komponen biotik dan kemudian juga ada komponen abiotik. Kita bahas satu persatu. Kita bahas terlebih dahulu dari fungsi komponen biotik. Nah, fungsi dari komponen biotik di sini itu banyak macamnya. Yang pertama, ada fungsi komponen biotik berdasarkan ukuran. Kemudian yang kedua, ada fungsi komponen biotik berdasarkan peran dan fungsinya. Dan yang terakhir itu ada fungsi komponen biotik berdasarkan tingkat nutrisinya. Kita bahas satu persatu ya, biar kalian gak pusing, biar kalian bisa mengerti. Kita bahas dari fungsi komponen biotik berdasarkan ukuran. Kalau kita bahas ukuran, maka yang ada di benak kita itu apa? Kecil, sedang, dan besar kan ya? Nah, kalau fungsi dari komponen biotik di sini itu ada dua, yaitu ada mikroorganisme, kemudian ada makroorganisme. Kalau mikro itu adalah mikroorganisme, berarti itu adalah organisme kecil yang jika kita ingin melihat, kita butuh bantuan sebuah alat yang mana seperti ini. Ini dinamakan dengan mikroskop. Bu, semut itu merupakan mikroorganisme bukan? Kan kecil, Bu, gitu ya. Nah, semut itu bukan mikroorganisme. Kenapa? Karena semut di sini itu bisa kita lihat dengan mata telanjang. Artinya bisa kita lihat tanpa membutuhkan sebuah bantuan, sebuah alat bantu gitu. Nah, terus contohnya apa untuk mikroorganisme? Contohnya itu ada jamur, ada bakteri, itu contoh dari mikroorganisme, organisme kecil. Nah, kemudian yang kedua itu makroorganisme. Makro berarti besar ya. Nah, makroorganisme di sini itu adalah makhluk atau organisme pengurai yang jika kita ingin melihatnya itu kita tidak perlu alat bantu. Contohnya apa? Contohnya apa, Bu? Gitu. Contohnya itu ada tikus, itu makhluk pengurai. Apakah bisa dipahami? Baik, Ibu akan lanjut ke fungsi komponen biotik berdasarkan peran dan juga fungsinya. Nah, fungsi komponen biotik berdasarkan peran dan juga fungsinya itu dibedakan menjadi 3. Tolong diperhatikan, didengarkan, dan fokus apa yang akan Ibu sampaikan. Fungsi komponen biotik berdasarkan fungsi dan peranannya sebagai berikut. Nah, ada 3 fungsi berdasarkan peranan dan fungsinya, yaitu yang pertama produsen, yang kedua ada konsumen, dan yang ketiga ada dekomposer. Produsen adalah makhluk hidup yang punya peranan untuk mengelola zat anorganik, kemudian digunakan untuk membuat makanannya sendiri dengan fotosintesis. Contohnya saja ada tanaman padi. Sedangkan konsumen adalah golongan makhluk hidup yang bergantung kepada organisme lain untuk bertahan hidup karena tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri.
Ada beberapa konsumen di sini, yaitu yang pertama ada tikus. Tikus akan memakan tanaman padi sebagai konsumen satu, dan kemudian tikus akan dimakan oleh konsumen dua, yaitu ular, dan konsumen dua akan dimakan oleh konsumen tiga, yaitu berupa elang. Mereka saling menggantungkan dirinya untuk bertahan hidup. Nah, yang terakhir itu ada dekomposer, yang mana dekomposer di sini adalah makhluk hidup yang mengurai bahan anorganik menjadi organik. Kemudian hasilnya digunakan oleh produsen. Seperti contohnya adalah jamur atau bakteri yang dihasilkan dari makhluk hidup yang sudah mati. Misalnya saja di sini ada elang. Nah, proses penguraian sangat penting untuk menjaga stabilitas ekosistem dengan menguraikan zat-zat sisa menjadi unsur hara yang akan diserap oleh tanah sehingga menyuburkan tanaman, yaitu berupa padi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi komponen biotik berdasarkan tingkat nutrisinya. Nah, di sini itu ada dua fungsi dari komponen biotik berdasarkan tingkat nutrisinya. Yang pertama itu ada autotrof, kemudian yang kedua ada heterotrof. Di mana Ibu akan menjelaskan apa itu autotrof dan juga heterotrof. Baik, autotrof. Autotrof adalah organisme uniseluler maupun multiseluler yang dapat melakukan fotosintesis dengan memanfaatkan sinar matahari. Nah, dalam ekologi atau ilmu biologi, autotrof di sini disebut sebagai produsen utama dalam sebuah rantai makanan. Nah, autotrof itu bisa mendapatkan nutrisinya dengan dua cara. Yang pertama ya tadi fotosintesis, yaitu memanfaatkan sinar matahari. Nah, yang kedua dengan cara oksidasi, yaitu dengan memanfaatkan energi kimia. Nah, untuk apa? Untuk oksidasi di sini itu untuk membuat zat organik dari zat anorganik yang ada. Nah, sedangkan heterotrof adalah golongan organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik yang disediakan oleh organisme lain untuk bahan makanannya. Kemudian heterotrof di sini itu tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Karena apa? Karena mereka tidak bisa melakukan fotosintesis. Kemudian heterotrof di sini itu sangat bergantung, sehingga heterotrof di sini itu sangat bergantung kepada autotrof tadi. Karena apa? Karena ya tadi heterotrof tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, maka secara tidak langsung ataupun secara langsung heterotrof di sini itu memerlukan atau membutuhkan bantuan dari autotrof untuk mendapatkan energi dan nutrisinya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan fungsi dari komponen abiotik. Nah, fungsi utama dari komponen abiotik itu sendiri adalah sebagai faktor pendukung atas berlangsungnya kemampuan reproduksi suatu spesies organisme atau makhluk hidup di dalam sebuah ekosistem. Hal itu dikarenakan keberlangsungan ekosistem atau makhluk hidup yang ada tidak akan berlangsung optimal apabila tidak ada faktor abiotik yang menunjang. Nah, karena tadi Ibu sudah menjelaskan materi pada hari ini,
Apakah ada yang mau ditanyakan atau ada hal yang tidak mengerti ataupun juga kurang jelas? Kalau ada silahkan. Baik, karena tidak ada yang mau bertanya, Ibu akan tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is thinking about you, not